Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membawakan materi sistem pakar, yaitu dengan nama Arianto, Aldi Siswandi, Yudi Asmono. Definisi sistem pakar adalah suatu program komputer yang dirancang untuk mengambil keputusan seperti keputusan yang diambil oleh seorang atau beberapa orang pakar. Menurut Marimin 1992, sistem pakar adalah sistem perangkat lunak komputer yang menggunakan ilmu fakta dan teknik berpikir dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang biasanya hanya dapat diselesaikan oleh tenaga ahli dalam bidang yang bersangkutan. Modul penyusunan sistem pakar. Modul penerimaan pengetahuan Knowledge Acquisition Mode. Sistem berada pada modul ini. Pada saat ia menerima pengetahuan dari pakar, proses mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan yang akan digunakan untuk pengembangan sistem dilakukan dengan bantuan Knowledge Engineer. Peran knowledge engineer adalah sebagai penghubung antara suatu sistem pakar dengan pakarnya. Modul konsultation mode. Pada saat sistem berada pada posisi memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan oleh user, sistem pakar berada dalam modul konsultasi. Pada modul ini, user berinteraksi dengan sistem dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sistem. Modul penjelasan explanation mode. Modul ini menjelaskan proses pengambilan keputusan oleh sistem bagaimana suatu keputusan dapat diperoleh. Komponen utama pada struktur sistem pakar. Basis pengetahuan Knowledge Base. Basis pengetahuan merupakan inti dari suatu sistem pakar, yaitu berupa representasi pengetahuan dari pakar. Basis pengetahuan tersusun atas fakta dan kaidah. Fakta adalah informasi tentang objek, peristiwa, atau situasi. Kaidah adalah cara untuk membangkitkan suatu fakta baru dari fakta yang sudah diketahui. Basis pengetahuan merupakan representasi dari seorang pakar yang kemudian didapat dimasukkan ke dalam bahasa pemrograman khusus untuk kecerdasan buatan. Misalnya Prolog atau Lisp, atau sel sistem pakar misalnya Access, VC+, Crystal, dan sebagainya. Mesin inferensi Engine. Mesin inferensi berperan sebagai otak dari sistem pakar. Mesin referensi berfungsi untuk memadu proses penalaran terhadap suatu kondisi. Berdasarkan pada basis pengetahuan yang tersedia, di dalam mesin inferensi terjadi proses untuk memanipulasi dan menggerakkan kaidah, model, dan fakta yang disimpan dalam basis pengetahuan dalam rangka mencapai solusi atau kesimpulan. Dalam prosesnya, mesin referensi menggunakan strategi penalaran dan strategi pengendalian. Strategi penalaran terdiri dari strategi penalaran fast, Ekkas reasoning, dan strategi penalaran tak pasti intake reasoning. Ekkas reasoning akan dilakukan jika semua data yang dibutuhkan untuk menarik suatu kesimpulan tersedia, sedangkan index reasoning dilakukan pada keadaan sebaliknya. Strategi pengendalian berfungsi sebagai panduan arah dalam melakukan proses penalaran. Terdapat 3 teknik pengendalian yang sering digunakan, yaitu forward reasoning, backward chaining, dan gabungan dari kedua teknik pengendalian tersebut. Basis data database. Basis data terdiri atas semua fakta yang diperlukan, di mana fakta-fakta tersebut digunakan untuk memenuhi kondisi dari kaidah-kaidah dalam sistem. Basis data menyimpan semua fakta, baik fakta awal pada saat sistem mulai beroperasi, maupun fakta-fakta yang diperoleh pada saat proses menarikan kesimpulan sedang dilaksanakan. Basis data digunakan untuk menyimpan data hasil observasi dan data lain yang dibutuhkan selama pemrosesan. Teknik representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan adalah suatu teknik untuk mempresentasikan basis pengetahuan yang diperoleh ke dalam suatu skema diagram tertentu, sehingga dapat diketahui relasi keterhubungan antara suatu data dengan data yang lain. Teknik ini membantu Knowledge Engineer dalam memahami struktur pengetahuan yang akan dibuat sistem pakarnya.
Itu suara itu nanti masuk gitu. Based knowledge. Pengetahuan direpresentasikan dalam suatu bentuk fakta atau facts dan aturan rules. Bentuk representasi ini terdiri atas premise dan kesimpulan frame. Based knowledge. Pengetahuan direpresentasikan dalam suatu bentuk hierarki atau jaringan frame object. Based knowledge. Pengetahuan direpresentasikan sebagai jaringan dari objek-objek. Objek adalah elemen data yang terdiri dari data dan metode proses case-based reasoning. Pengetahuan direpresentasikan dalam bentuk kesimpulan. Data informasi pengetahuan. Data merupakan representasi fakta mengenai suatu objek atau kejadian. Informasi merupakan data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penggunanya. Pengetahuan bisa berisi fakta, informasi, konsep, prosedur, modul, dan heuristik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Pengetahuan diklasifikasikan menjadi pengetahuan prosedural, lebih menekankan pada bagaimana melakukan sesuatu. Pengetahuan deklaratif menjawab pertanyaan apakah sesuatu bernilai salah atau benar. Pengetahuan tacit, pengetahuan yang tidak bisa diungkapkan dengan bahasa. Representasi pengetahuan merupakan metode yang digunakan untuk mengkodekan pengetahuan dalam sebuah sistem. Pakar representasi dimaksudkan untuk menangkap sifat-sifat penting masalah dan membuat informasi itu dapat diakses oleh prosedur pemecahan masalah. Strategi. Pengetahuan bersifat deklaratif, jaringan semantik, frame, dan logika. Predikat pengetahuan prosedural yang mempresentasikan aksi dan prosedur kaidah produksi. Dan dari penyampaian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf kalau ada beberapa hal yang kurang yang kita bahas. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.